Selamat pagi, siang, ataupun sore. Kami dari kelompok 6 dengan proyek satu yaitu traffic camera. Kami kelompok 6 beranggotakan Renaldo Tiar Austrana Gutang dengan NIM 1642582. Siska Florence Tampu Bolon dengan NIM 164-25366. Abian Fatir dengan NIM 164-25120. Novian Aditya dengan NIM 164-25114. Secara umum, traffic camera merupakan kamera pengawas yang berada di jalanan-jalanan. Dan untuk kelompok 6, kami mengambil sistem kamera yang ada di jalan tol atau highway, di mana kamera ini akan mengawasi mulai dari pelanggaran dan segala hal yang akan terjadi pada jalan tol. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dekomposisi persoalan. Jadi di traffic cam ini program kami dibagi menjadi 4 bagian, yaitu deteksi kecepatan, deteksi nyala lampu, deteksi penggunaan sabuk pengaman, dan kesesuaian plat dengan database. Untuk yang pertama adalah deteksi kecepatan, yaitu dibagi menjadi 2, penentuan kecepatannya dengan kecepatan diinput oleh pengamat, dan rentang kecepatan. Rentang kecepatan ini akan dibagi menjadi 3, yaitu untuk kecepatan di bawah atau sama dengan 110 km per jam, maka tidak akan ada denda. Kemudian di antara 110 dan 120 akan ada denda 500.000, dan untuk kecepatan di atas atau sama dengan 120 akan didenda 800.000. Kemudian untuk deteksi nyala lampu, itu akan dibagi menjadi 2, yaitu kita bakal menginput apakah itu di siang hari atau di malam hari. Kalau di siang hari, berarti maupun nyala ataupun tidak nyalain, tidak akan ada denda. Namun kalau malam hari, jika menyalakan lampu tidak akan ada denda, dan jika tidak menyalakan lampu akan ada denda 400.000. Untuk deteksi penggunaan sabuk pengaman akan dibagi menjadi 2, yaitu jika menggunakan tidak akan ada denda, dan jika tidak menggunakan akan ada denda 250.000. Kemudian untuk yang keempat, kesesuaian plat dengan database. Jika plat ada di database, maka tidak akan ada denda, dan jika plat tidak ada di database akan didenda 600.000. Kemudian dari setiap denda yang ada, maupun ada atau tidak, akan ditambahkan menjadi kombinasi denda dan akan dinilai safety induction dari setiap mobil. Selanjutnya untuk pengenalan pola di mana kameranya akan mendeteksi dari kecepatan mobil, lalu apakah penggunaan sabuk pengamannya digunakan oleh drivernya, serta lampu kendaraan apabila dilaksanakan pada malam hari. Untuk abstraksinya sendiri, pertama-tama kamera akan mendeteksi kendaraan yang lewat pada saat merekam, lalu akan dihitung jumlah mobilnya tersebut. Setelah kedua tersebut terjadi, maka mulai dapat dilihat pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan oleh mobil-mobil yang sudah dideteksi dari 3 yang sebelumnya sudah saya sebut. Dan setelah mendeteksi semua pelanggarannya, maka data akan segera dikirim ke pusat dan apabila memang terjadi adanya pelanggaran, akan dikirim surat mengenai pelanggaran tersebut dan dikenakan denda. Selanjutnya pada bagian flowchart dimulai, yaitu dengan menginput jumlah mobil. Lanjut dengan input waktu siang atau malam. Jadi di sini kita akan input eh, kondisi waktu saat traffic cam tersebut nyala, yaitu pada siang atau malam. Selanjutnya, untuk setiap mobil I sama dengan 1 hingga jumlah mobil. Artinya ini dilakukan pengulangan setiap pembacaan satu mobil yang lewat. Terus input kecepatan. Di sini terdapat kondisi apabila kecepatan lebih besar dari 120 km per jam, maka denda denda pada mobil tersebut adalah 800.000. Kondisi kedua adalah ketika kecepatan mobil di antara 110 sampai dengan 120 km per jam. Maka denda satu adalah 500.000. Kemudian pada kondisi ketiga, ketika kecepatan mobil kurang dari 110, maka mobil tersebut tidak dikenai denda. Setelah bagian kecepatan, maka kita akan outputnya pelanggaran. Artinya mobil tersebut melanggar atau tidak. Yaitu jika melanggar, maka sebutkan kondisi yang ada pada ketiga perjalanan tersebut. Selanjutnya kita akan menginput eh, lampu pada mobil. Jika lampu nyala, maka tidak dikenai denda karena tidak melanggar. Yang kedua, ketika lampu tidak menyala, kita akan tanya kembali waktu tersebut. Jika malam, maka mobil tersebut dikenai denda 2, yaitu senilai 400.000.
Jika tidak, artinya pada waktu siang. Pada waktu siang, walaupun mobil tidak menyalakan lampu kan tidak terjadi pelanggaran. Outputnya kita tampilkan dari hasil kondisi percabangan di atas. Selanjutnya akan diinput set belt atau sabuk. Di sini jika menggunakan set belt maka tidak dikenai denda. Jika tidak menggunakan set belt maka mobil tersebut dikenai denda yang ketiga yaitu senilai 250.000. Outputnya kita tampilkan di sini. Lanjut input plat mobil. Jika plat mobil terdaftar, maka tidak ada denda. Dan jika plat mobil tersebut tidak terdaftar, maka mobil tersebut dikenai denda 4, yaitu senilai Rp600.000. Outputnya kita tampilkan lagi di bawahnya. Setelah setelah perhitungan di atas selesai, maka kita akan menghitung kembali total denda pada mobil tersebut, yaitu menjumlahkan denda 1, denda 2, denda 3, dan denda 4 jika mobil tersebut melanggar. Setelah dihitung, maka akan kita tampilkan denda pada mobil tersebut adalah berapa dari hasil perhitungan di atas. Selanjutnya, setelah perhitungan dari mobil pertama ini selesai, kita akan looping, yaitu mengulang lagi untuk menghitung ke mobil selanjutnya, I2. Begini dilanjutkan hingga jumlah mobil sudah terpenuhi. Jika jumlah mobil sudah dihitung satu persatu, maka flowchart ini akan berhenti, selesai. Jadi ini pseudocode algoritmanya. Tapi mari kita langsung bahas ke kode Python yang aslinya ya. Jadi pertama kami sudah tetapkan seluruh dendanya. Jadi kita tidak akan menghitung seberapa kecepatan mobil gitu-gitu berdasarkan waktunya, jaraknya. Kita akan menginput kecepatan mobilnya langsung, dan jika dalam rentang berapa ke berapa dendanya akan segitu. Jadi ini dendanya sudah tetapkan. Lalu ini denda lampu 400.000 yang akan hanya diperhitungkan kalau waktunya diinput sebagai malam. Lalu ada denda seatbelt dan yang terakhir denda plat nomor mobil. Jadi bisa lihat kita pertama masukkan jumlah mobil sebagai integer, soalnya tidak bisa koma tentunya. Lalu di sini total denda mobil satu ini masih kosong, yang akan nanti dimasukkan totalnya ke sini di akhir pengulangan, di akhir loop. Jadi ini adalah penentuan waktu dan nanti akan di print kondisi waktunya. Nah, lalu ini adalah loop utama kita yang akan diulang sebanyak jumlah mobil yang telah kita masukkan. Jadi kecepatannya dimasukkan berapa jika di antara 110 sampai 120, denda yang akan ditampilkan adalah 500.000. Jika lebih dari sama dengan 120 km per jam, maka dendanya 800.000. Nah, lalu denda kecepatan ini akan dimasukkan ke denda mobil ini. Seperti akan diakumulasi nanti. Lalu ada denda lampu. Denda lampu hanya berlaku kalau waktu yang diinput itu malam. Kalau siang denda lampu tidak diperhitungkan. Jika lampu nyala, maka aman, tidak kena denda. Dan jika lampu tidak nyala, maka kena denda 400.000. Lalu denda lampu akan diakumulasi ke denda mobil ini. Lalu denda seatbelt. Seperti biasa jika pakai seatbelt tidak kena denda, dan tidak pakai seatbelt maka kena denda sebanyak 250.000. Lalu akan dimasukkan ke denda mobil ini. Lalu yang terakhir untuk plat nomornya kita telah tetapkan array. Kita buat sendiri database plat nomornya. Sejauh ini ada 7 list plat nomor yang jika dimasukkan tidak kena denda. Jika plat nomor yang dimasukkan tidak dalam array ini, maka dikenakan denda sebanyak 600.000. Nah, kan denda platnya sudah dimasukkan ke denda mobil ini. Lalu denda mobil ini dijadikan total denda mobil.
Lalu yang terakhir ada print hasil akhir total denda per mobil. Akan di-print pengecekan selesai untuk beberapa mobil pada kondisi waktu yang telah ditetapkan oleh penginput. Nah, untuk IDX ini variabel baru yaitu indeks. Dendanya akan dinomorkan, jadi mobil ke-1, mobil kedua, mobil ketiga, beserta total denda per mobil. Nah, yang terakhir ada, lalu setelah semua denda ada, akan di-print total denda dari jumlah semua mobil adalah total denda semuanya. Untuk demo aplikasi kelompok 6, kami mengambil 3 buah mobil, di mana mobil A melanggar semua peraturan yang diterapkan kepada traffic cam, dan untuk mobil B, di mana ada yang melanggar dan ada juga yang tidak melanggar, sedangkan mobil C tidak melanggar sama sekali untuk semua peraturan yang kita terapkan kepada traffic cam-nya, dan setiap masing-masing mobil mendapatkan denda sesuai dengan apa yang dilanggar, dan jika tidak dilanggar, maka mobil tersebut tidak mendapatkan denda sama sekali dan tidak dikirimkan surat mengenai pelanggarannya tersebut. Seperti hasilnya di sini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.